Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aisyah dari kelas 2A dengan NIM akhiran 019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan Islam. Di sini saya menggunakan fitur Prezi. Nah, di sini Islam merupakan agama yang dengan jumlah pemeluk mayoritas di Indonesia. Dalam berbagai teori disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan melalui berbagai sisi dan sudut kehidupan, melalui pendekatan persuasif dan jauh dari kesan keras. Inilah Islam Indonesia, tidak hanya menjadi doktrin agama, namun juga sudah menjadi aspek membudaya di masyarakat. Di sini terdapat gambar sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yakni dakwah, terus melalui ini sumber-sumber sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia, terus penyebaran Islam, adanya kerajaan Islam di Indonesia. Lanjut. Nah, Islam yang berkembang di Indonesia mampu menyerap aspirasi budaya sebagai salah satu nilai falsafah keagamaan. Hal ini dapat terlihat dari seremoni-seremoni dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sangat melekat dengan budaya. Meskipun demikian, nilai murni agama tidak menjadi hilang, malah justru sebaliknya, budaya memberi warna penguat bagi pemeluknya. Di sini juga terdapat grafik pendidikan Islam di Indonesia. Kurang jelas, ya, maaf. Berbagai analisis historis menyatakan bahwa Islam memiliki akar yang kuat dalam ranah grassroots masyarakat. Pendekatan budaya menjadi aspek keunggulan Islam di Indonesia, sehingga dalam kurun waktu yang lama Islam di Indonesia sudah menjadi way of life yang tersimpul dalam tradisi, bahasa, dan budaya sehari-hari. Dan Islam memberikan warna yang tersendiri bagi keragaman masyarakat Indonesia. Nilai tambah inilah yang menjadikan Islam Indonesia memiliki kekhasan dibanding dengan Islam yang berkembang di negara-negara lainnya. Pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia. Usia pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan selama dan seiring dengan umur kemerdekaan negara Indonesia. Hal ini karena dalam fakta sejarah disebutkan bahwa benih-benih dari pendidikan Islam adalah munculnya semangat untuk merdeka. Benih-benih nasionalisme muncul dari lembaga pendidikan Islam waktu itu dari pesantren, surau, dan masjid. Sehingga sangat logis apabila kolonial sangat mengekang keberadaan lembaga pendidikan Islam waktu itu. Dalam pemahaman yang sederhana, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yakni Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, pendidikan dalam masyarakat Islam adalah pendidikan atau praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam, dalam arti proses bertumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran, maupun sistem budaya dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Yang mohon maaf, mungkin ada sedikit kesalahan. Yang ketiga, pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidik
agama Islam atau ajaran Islam yang nilai-nilainya agar menjadi way of life. Nah, di sini terdapat referensinya juga. Tadi saya menggunakan sebentar. Terdapat grafik di sini. Terus terdapat elemen ada gambar di sini. Terus saya juga menggunakan ini dari Prezi. Udah itu saja. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.